bersukacita karena kita datang pada Allah yang memberikan kepada kita hal yang luar biasa. Sedikit kesaksian saat Revo, jadi sebagai dari saudara-saudara tahu saya dalam keadaan sakit. Pagi itu saya bangun dalam keadaan baik-baik saja, setengah 2. Sekarang saya doa, tapi makin siang makin gak enak, makin lemes. Bahkan untuk makan pun 10 menit duduk makan saya nggak tahan. Saya bilang, Tuhan, itu sore saya harus pelayanan. Revo, kita tahu kalau Revo paling tidak 2 jam berdiri. Dan paling tidak saya tuh, ya puji Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, Tuhan tahu hati kita melayani dengan tulus, Tuhan tahu. Dan dia berikan kekuatan yang ekstra pada saya. Paling tidak saya 1 jam berdiri dalam pujian penyembahan awal. Pujian penyembahan saya bersukacita, ya walaupun pada setelah itu saya harus berlutut, duduk untuk menghimpun kekuatan saya lagi. Tapi itu udah kekuatan yang luar biasa saya rasakan. Hadirat Tuhan itu nyata karena Allah kita yang Maha Kuasa, amin. Dia nggak akan pernah tinggal diam, tapi dia selalu menolong kita tepat pada waktunya, amin. Dan itulah yang dia lakukan karena dia sangat mengasihi kita. Dengan apa karya yang dia lakukan itu menunjukkan kasihnya, maka tidak salah kita memuji, memuliakan, mengagungkan dia, Allah yang perkasa itu. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Allah yang agung, Allah yang mulia, kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang sungguh luar biasa Bapa. Kami memiliki Allah yang luar biasa. Kami memiliki Allah penguasa di atas segala sesuatu. Kami memiliki Allah yang tidak pernah tidak berubah. Tapi Engkau selalu berubah kami. Kami syukur Tuhan. Dan inilah wujud cinta kasih kami mau memberi yang terbaik untuk kami. Inilah kami Tuhan. Terimalah pujian penyembahan kami yang tulus kepadamu, yang kami mau persembahkan kepadamu, Allah penguasa atas segalanya, Allah yang mempunyai kasih yang luar biasa. Segala puji syukur hanya bagimu, sucikan, kuduskan, layakan kami dengan kuasa darah-Mu sehingga kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak Allah Yesus namanya yang memberikan kepada kita kehidupan yang berarti buat kita. Haleluya. Yesus
Silakan duduk dulu. Kami rasakan kebaikan yang luar biasa buat kami, Tuhan. Hanya ini yang bisa kami lakukan. Memberi persembahan yang terbaik untuk inilah hidup kami, Tuhan. Kami menyembah Engkau. Lebih. Kami mau melihat Engkau tersenyum melihat. Kami mau inilah persembahan kami di hidup Tuhan. Kami menyatakan bahwa Yesus itu sungguh baik. Terima kasih. Segenap hati kami, jiwa kami mau persembahkan kepada Engkau. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, cinta Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus,
Elohim, Engkau Yahweh buat kami. Terima kasih. Syari kali masih Yesus masih. Siang ini dia nama yang nasi. Kunikali nama siang ini. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Adonai, nyatakan dirimu, Yahweh, Yahweh, kita mau pakai berdiri. Rafa,
Ora
Sungguh hadirat-Mu Tuhan memuaskan kami. Sungguh hadirat-Mu Tuhan menyegarkan kami. Sungguh hadirat-Mu Tuhan menyejukkan hati kami. Itu sebabnya Tuhan kami rindu selalu ada di dalam hadirat-Mu. Kami selalu rindu ada di dalam persekutuan yang dekat dengan Engkau.
Kami selalu rindu berada di dalam hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena kami tahu hadirat-Mu itu menyembuhkan kami. Hadirat-Mu itu menyejukkan kami. Hadirat-Mu itu membawa kelegaan, kelepasan bagi kami semua. Oleh sebab itu Tuhan, terus bawa kami ada di dalam hadirat-Mu. Dan biarlah sore hari ini terus memuaskan setiap dahaga jiwa dan roh kami. Untuk kami terus disegarkan, diperbaharui dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan dan anugerah Tuhan. Maka kami siapkan sore hari ini untuk kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kau terus perbaharui roh, jiwa, dan tubuh kami, agar sementara firman disampaikan, agar sementara kami boleh mendengar suara Tuhan, Roh Kudus tetap bekerja untuk menjamah kami, memenuhi kami dengan roh-Nya yang kudus, sehingga kami pulang dalam berkeadaan dipenuhi dengan Roh Kudus. Kami pulang dengan berkeadaan kami diurapi oleh Tuhan, kami dilawat oleh Tuhan, kami diperbaharui. Agar setiap kami yang sakit pulang dengan kesembuhan. Setiap kami yang ada dalam persoalan-persoalan beban yang berat, kami pulang dengan kelegaan dan kelepasan. Bahkan pemulihan terjadi saat Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terus bekerja dan berkarya atas kami semua. Dan saatnya Tuhan berbicara kepada setiap kami, buat kami mengerti, memahami apa yang Tuhan sampaikan dan ajarkan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Kami siap mendengar dan menerima didikan ajaran Tuhan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Anugerah yang luar biasa bagi kita semua bila kita bisa diizinkan Tuhan boleh menikmati hadirat-Nya pada kesempatan sore hari ini. Saya merasa bahwa memang Tuhan sedang ingin memperbaharui hubungan kita dengan Dia. Karena itu menjadi kunci dasar buat kita bisa melakukan semua yang Tuhan perintahkan dan ajarkan kepada kita. Terkait khususnya menjelang kedatangan Tuhan yang mendekat kali yang kedua. Tuhan ingin membawa gerejanya itu hidup dalam apa yang Tuhan mau, gitu ya. Gereja hari ini terlalu banyak disibukkan dengan begitu banyak teologi dan juga pada akhirnya teori. Hingga pada akhirnya tidak banyak gereja yang benar-benar mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan andai kata mereka mengaku bahwa mereka mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, tetapi implementasi dalam kehidupan nyata mereka menjadi tidak nampak karena itu ada di dalam teologi mereka saja. Dan itulah yang Tuhan mau murnikan atas setiap gerejanya, Bapak Ibu Saudara. Maka kata firman Tuhan, di akhir zaman ini alat penampi sudah di tangan. Dia sedang menampi dan menyisihkan gandum yang kosong, gandum yang tidak berisi, gandum yang tidak ada nilai, gandum yang tidak punya dampak, itu sedang disingkirkan oleh Tuhan. Alat penampi sudah di tangannya, artinya inilah, hari-hari inilah akan nampak semakin nyata mana gandum yang berisi dan mana gandum yang kosong, Bapak Ibu Saudara. Dan itu semua hanya bisa kita temukan di dalam hadirat-Nya. Dalam persekutuan orang percaya, atau dalam bahasa yang sederhana, dalam ibadah-ibadah yang dilakukan, semuanya sudah hampir tergantikan dengan teknologi. Dengan teknologi, suasana menjadi meriah. Dengan teknologi, suasana menjadi seperti penuh dengan hadirat Tuhan. Tetapi semuanya masih dalam kepalsuan. Kenapa saya katakan demikian? Ya, karena pada akhirnya mereka tidak berjumpa dengan Tuhan saat mereka beribadah kepada Tuhan. Tidak mengalami perjumpaan pribadi saat mereka bersekutu. Tetapi itulah yang Tuhan memang sedang izinkan terjadi untuk menguji apakah hidup orang percaya itu betul-betul ada di dalam hadirat-Nya atau tidak, gitu ya.
Apakah kehidupan orang percaya itu ada sungguh-sungguh di dalam haus dan lapar akan Tuhan? Apakah saat orang beribadah dia sungguh-sungguh pengen ketemu Tuhan? Atau sekedar dia pengen mengisi waktu kosongnya saja, Bapak Ibu Saudara? Dan itulah yang saya rasa kita mesti pahami bersama, dan kita mesti juga sepakat bahwa hari-hari ini Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Bukan soal bagaimana apakah ia bisa berbahasa roh atau tidak, walaupun itu buat saya menjadi pengajaran yang mutlak harus terjadi. Kalau orang pengen disebut penuh Roh Kudus, tidak sekedar punya Roh Kudus. Pengalaman pertamanya adalah baptisan Roh Kudus. Ya, pengalaman pertamanya adalah baptisan Roh Kudus. Itu adalah tanda bahwa ia benar-benar hidup dipenuhi oleh Roh Kudus untuk pertama kalinya. Jadi yang belum pernah mengalami pembaptisan Roh Kudus, pengalaman atau bahasa atau keadaan yang disebutkan sebagai penuh Roh Kudus adalah ketika ia dibaptis Roh Kudus. Jadi kalau pengalaman pertama ini belum pernah terjadi, maka tingkat kepenuhannya masih diragukan. Sekalipun tidak menjamin orang yang sudah dibaptis Roh Kudus selalu mengalami kepenuhan. Tetapi tanpa baptisan Roh Kudus juga mengalami kepenuhan secara maksimal tidak akan pernah terjadi. Itu pemahaman saya dari kitab Kisah Para Rasul 2 dan pasal 4, Bapak Ibu Saudara. Jadi pengalaman baptisan Roh Kudus bagi mereka yang belum pernah mengalami itu harus terjadi. Karena itulah tanda kepenuhan maksimalnya akan ada di sana. Sehingga untuk nanti bisa lebih maksimal lagi, itu akan menjadi lebih mudah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, hari-hari ini yang Tuhan mau buat kita adalah kita mengerti kehendaknya. Kita tahu apa yang harus kita kerjakan dan lakukan. Maka di tahun kelimpahan ini, Bapak Ibu Saudara, tidak hanya materi yang kita akan bisa rasakan dan nikmati sebagai tahun kelimpahan, tapi kelimpahan dalam pengurapan, kelimpahan dalam talenta, berbagai macam talenta, kelimpahan dalam karunia-karunia harus terjadi. Yang sepakat katakan amin. Harus terjadi. Sekalipun bagaimana terjadinya, seperti apa nanti bentuk kejadiannya, bagaimana saat itu terjadinya, kita tidak bisa minta harus begini dan harus begitu, karena semuanya terserah pada Tuhan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Tetapi yang harus sepakat kita yakini, imani, dan pada akhirnya kita alami bersama bahwa kelimpahan dalam seluruh sektor kehidupan jasmani dan rohani harus terjadi. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita berkata masuk pada masa kelimpahan, tidak hanya bicara soal materi saja. Ya, tidak hanya soal bicara materi saja, tetapi bicara soal rohani. Maka ayo kita berdoa terus supaya juga revival worship bisa selesai tahun ini. Semua kita CSK Family, semua yang terhisap pada CSK Family, semua yang terkoneksi secara hubungan darah, pertemanan, perkenalan, kekerabatan, semuanya kita harus bergerak bersama-sama, mengerjakan bersama-sama, supaya apa? Kelimpahan itu benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh tubuh Kristus, setidaknya yang ada di kota ini. Bagaimana kelimpahannya? Kita tidak tahu. Yang jelas yang kita punya yaitu pengurapan, api itu harus melimpah agar kita dapat bagikan. Pemahamannya jelas, Tuhan sudah pernah bicara pada kita pada saat kisah minyak janda Sarfat itu ya. Begitu tempayannya habis, dikatakan sudah tidak ada tempayan lagi, berhentilah mengalir. Maka selama masih ada tempayan yang terbuka, selama masih ada gereja yang mau terbuka menerima kita, selama masih ada kecamatan yang terbuka dan mau menerima kita, yuk bagikan api. Amin. Kasih tahu kanan kiri, katakan mari bagikan api. Jadi revival worship harus terus berjalan sampai seluruh kota ini dipenuhi kemuliaan Tuhan. Sampai seluruh wilayah ini dipenuhi kemuliaan Tuhan. Sampai seluruh bangsa ini dipenuhi kemuliaan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, hal yang sederhana mungkin bisa agak cepat saya bisa sampaikan pada sore hari ini. Dari Yosua pasal 6 ayat 19 dan 20, tapi kita baca satu-satu saja dulu.
Ya, hal-hal yang kita perlu perhatikan untuk masuk dalam masa kelimpahan ini, Bapak Ibu Saudara, masih tetap mengenai tembok Yeriko, tapi dari sisi yang berbeda. Kita akan melihat Yosua pasal 6 ayat 19. Yosua pasal 6 ayat 19 saya bacakan untuk kita semua. Silakan Bapak Ibu Saudara perhatikan dengan baik. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Nah, sebelum masuk ke sini Bapak Ibu Saudara, ini hanya sekedar kutipan ayat yang nanti akan kita pelajari. Tapi kita sudah belajar kemarin-kemarin gitu ya, bagaimana masa kelimpahan itu akan dinikmati oleh umat Tuhan, khususnya dalam konteks perjalanan bangsa Israel masuk ke negeri Kanaan. Mereka diperhadapkan dengan berbagai macam rintangan. Lolos dari Mesir, mereka masih dikejar di padang gurun, gitu kan? Mereka lolos dari Mesir, dikejar, tetapi terhadang Laut Teberau atau Laut Merah. Mereka menghadapi kesulitan di sana. Hampir pasukan Mesir mendekat, terbelahlah laut untuk mereka. Mereka bisa berjalan di tengah tanah yang kering, menyeberangi Laut Merah itu. Hampir pasukan Mesir itu sampai kepada mereka. Orang Israel sudah berada di seberang, Laut Merah tertutup. Mereka diperhadapkan lagi di daerah padang gurun selama 40 tahun. Tanpa air, tanpa perteduhan. Tetapi Tuhan memelihara mereka, melindungi mereka dengan tiang awan, tiang api. Begitulah perjalanan mereka sampai akhirnya setelah 40 tahun mereka akan masuk ke negeri Kanaan. Masih diperhadapkan pada sebuah persoalan nyebrang sungai Yordan. Tetapi Tuhan menyatakan mujizat kepada mereka dengan membelah sungai Yordan itu dan menyeberanglah mereka. Sudah masuk ke wilayah Kanaan, masih diperhadapkan pada peristiwa ini, yaitu tembok Yeriko. Tidak mudah untuk merobohkannya karena secara hitungan hitungan matematika tidak bisa merobohkan tembok Yeriko hanya dengan kekuatan pasukan alat-alat perang saja gitu ya, tidak pakai alat berat dan seterusnya. Tidak mudah untuk menaklukkannya. Tapi dengan cara yang ajaib kita kemarin sudah belajar bersama bahwa tembok Yeriko pun dirobohkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada berbagai-bagai penghalang yang bisa saja Tuhan izinkan terjadi. Dalam konteks tembok Yeriko ada tembok penghalang. Tembok penghalang ini bisa bicara mindset kita, bisa bicara tentang cara kita berpikir, bisa bicara tentang paradigma kita yang salah terhadap berkat Tuhan, terhadap pengurapan Tuhan, terhadap talenta karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Juga cara pandang kita terhadap persoalan yang kita hadapi bisa saja keliru. Itulah tembok-tembok penghalang untuk seseorang mengalami masa kelimpahan. Dan itu harus dirobohkan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak bisa dipanjat begitu saja, atau tidak bisa diterobos begitu saja. Butuh kekuatan ilahi. Perhatikan baik-baik. Mereka keluar dari Mesir itu butuh 10 tulah. Ya kan? Mereka butuh laut yang dibelah dengan angin. Mereka butuh angin timur yang membawa burung puyuh. Mereka butuh embun di pagi hari untuk memunculkan mana di sekitar perkemahan mereka. Mereka butuh tiang api dan tiang awan yang datangnya tidak tahu kapan, perginya kapan, munculnya dari mana, tidak tahu. Tapi Alkitab tulis dengan jelas mereka dilindungi, dijaga siang dan malam. Butuh kekuatan ilahi untuk membuat sungai Yordan juga terbelah. Dan butuh kekuatan supranatural untuk merobohkan tembok Yeriko. Bapak Ibu Saudara cermati baik-baik. Di setiap penghalang, penghadang, penghambat yang orang Israel ini hadapi, selalu ada kekuatan ilahi yang menyertai mereka, yang membuat persoalan itu selesai bagi mereka. Katakan selesai. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, butuh kekuatan supranatural, butuh kekuatan ilahi, butuh kekuatan yang tidak datangnya dari manusia, tetapi dari Tuhan sendiri. Katakan sama-sama, kekuatan dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang bisa merintangi dalam hidup kita ini. Termasuk diri sendiri yang minder misalnya, yang insecure misalnya, yang tidak pede misalnya. Itu bisa saja juga menghalangi. Atau dosa-dosa masa lalu yang membayangi, dalam pengertian begini.
Ada seorang anak yang Ada seorang anak yang tidak berani berpikir tentang masa depan yang lebih tinggi. Karena dia terlahir dari keluarga yang miskin dengan jumlah anak yang sangat banyak, adik-adiknya sekolah tinggi dan dia tidak. Sehingga pada masa-masa kemudian dia mulai bertumbuh dan memikirkan masa depan, cita-citanya sederhana. Ditanya, kamu mau jadi apa kalau sudah besar? Mau jadi tukang becak. Sebuah cita-cita yang menurut saya kok jarang kita temui kalau ditanyakan kepada anak zaman sekarang. Betul tidak Bapak Ibu Saudara? Anak zaman sekarang kalau mau ditanya, kamu pengen jadi apa? Ya kan? Jawabannya selalu hal-hal yang luar biasa gitu kan. Tapi dia cuma pengen jadi tukang becak. Kenapa? Gak berani membayangkan sebuah cita-cita yang lebih tinggi karena dia terlahir miskin, sekolah pun tidak tinggi, drop out di tengah jalan, tapi adik-adiknya bisa bersekolah lebih tinggi dari dia. Bayang-bayang masa lalu membuat seseorang juga bisa berhenti memasuki masa kelimpahan. Begitu kelihatan ada tembok penghadang, selesai dia. Sudah cukup sampai di sini saja. Yang penting sudah nginjek Kanaan. Selesai. Tidak perlu masuk lebih dalam. Loh, mereka kan sudah di Kanaan toh saudara. Cuma waktu mau merebut seluruh wilayah Kanaan, ada tembok Yeriko-nya. Sudah masuk ke negeri Kanaan. Wong Alkitab nulisnya sudah nyebrang sungai Yordan. Cukup sampai di sini saja. Selesai. Yang penting sudah masuk di Kanaan. Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Ada bayang-bayang masa lalu juga yang kadang bisa membuat orang menjadi membatasi diri atau membatasi imannya untuk yakin percaya bahwa ada masa kelimpahan yang akan bisa dia nikmati dan terima asalkan dia mau menerobos tembok Yeriko. Tetapi terkadang beberapa orang merasa tembok itu sudah sangat sulit. Berhenti sampai di situ dan berhenti untuk berpikir dan berkata cukup sudah. Aku cukup menikmati ini saja dan tidak perlu lebih. Bapak Ibu Saudara hati-hati. Kenapa? Karena di masa yang akan datang Tuhan butuh kelimpahan itu. Kita butuh kelimpahan itu untuk kita mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Butuh kuasa yang lebih berlimpah, butuh pengurapan yang lebih berlimpah, butuh anggur yang baru yang berlimpah untuk kita mengerjakan hal-hal yang ajaib yang lebih luar biasa lagi yang sudah Tuhan siapkan untuk kita kerjakan bersama-sama. Butuh hal-hal yang lebih luar biasa lagi di masa yang akan datang. Maka kita mesti sepakat bahwa tembok-tembok penghalang, penghadang, penghambat harus dirobohkan. Yang sepakat katakan amin. Kasih tahu kanan kiri, tembok itu harus roboh. Amin. Saya masih sangat percaya Bapak Ibu Saudara dalam keyakinan iman dan doa saya bahwa CSK Family tidak hanya akan berhenti sampai di Karanganyar saja, katakan amin. Saudara yang ada hari ini bersama-sama dengan kami pun saudara akan dipakai oleh Tuhan secara lebih dahsyat lagi di masa yang akan datang. Tinggal bagaimana hancurkan tembok itu. Sekali lagi, butuh kuasa supranatural. Sederhananya adalah bangun hidup dalam doa, ujian, penyembahan, dan firman. Doa, ujian, penyembahan, dan firman. Ulangi kata-kata saya. Doa, ujian dan firman. Ujian dan penyembahan, dan firman. Ulangi serempak. 1, 2, 3. Doa, ujian, penyembahan, dan firman. Sekali lagi. Doa, ujian, penyembahan, dan firman. Itu sederhananya. Karena dengan doa, dengan ujian, penyembahan, dan firman, maka itu akan membuat iman kita terupgrade. Kita nggak akan lagi memandang itu sebagai tembok penghalang penghadang. Kita melihat itu kesempatan kuasa supranatural yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Yang sepakat katakan haleluya. Kita tidak lagi memandang Laut Teberau sebagai masalah yang besar, tapi justru kita akan melihatnya sebagai akan ada kuasa yang besar yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita sehingga kita akan bisa berjalan di tanah yang kering, membelah laut itu. Kita tidak akan melihat lagi sebagai padang gurun yang gersang, tapi kita akan melihat bagaimana mujizat Tuhan akan dinyatakan sehingga mana akan muncul setiap pagi buat kita.
Kita tidak akan lagi melihat sungai Yordan sebagai masalah yang besar, tetapi kita akan melihat sebuah kesempatan. Tuhan akan tunjukkan buat kita bahwa kekuatannya yang dahsyat itu akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Kita tidak akan lagi melihat bangsa-bangsa keturunan raksasa di Kanaan itu sebagai masalah yang menghambat kita memasuki masa kelimpahan. Justru kita akan memandang bahwa keturunan-keturunan raksasa itu adalah kesempatan untuk kita menyatakan, mendemonstrasikan kuasa dan keajaiban Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita semua. Katakan amin. Kita tidak lagi memandang itu sebagai masalah, tapi itu kesempatan untuk kuasa itu mengalir terimpartasi dalam kehidupan kita. Itu pelajaran yang kemarin tentang tembok Yeriko. Kita sudah pelajari panjang lebar. Tetapi untuk masuk ke situ, ini perlu saya ingatkan kembali. Ada memang hambatan, rintangan yang Tuhan izinkan. Tapi di sanalah kita tahu bahwa kekuatannya akan dinyatakan buat kita semua. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan takut. Kasih tahu kan yang kiri, katakan jangan takut. Kesempatan untuk kuasa itu dinyatakan. Nah, ayat yang ke-19 tadi. Bapak Ibu Saudara, segala emas dan barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan dalam perbendaharaan. Pada saat mereka masuk ke Kanaan, ini konteksnya belum ya, sebelum. Jadi memang mereka dikasih tahu nanti, itu kira-kira kalau kita sudah masuk ke Kanaan atau kita sudah bisa merebut Kanaan, kita bisa robohkan tembok Yeriko dan masuk ke kota Yeriko. Semua barang-barang ini untuk Tuhan. Singkat ceritanya begitu aja ya. Barang-barang itu yang tertulis itu untuk Tuhan. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada yang dikhususkan buat Tuhan. Untuk masuk masa kelimpahan itu kita mesti ngerti apa yang punya Tuhan, apa yang khusus buat Tuhan, apa yang itu milik Tuhan. Jangan disentuh, jangan dijamah, jangan dicuri, karena itu milik Tuhan. Untuk masuk masa kelimpahan itu gak boleh terjadi. Yang punya Tuhan harus dikembalikan ke Tuhan. Yang punya kita barulah itu yang boleh kita nikmati. Nah, kasus yang terjadi dalam konteks ayat ini Bapak Ibu Saudara, Yosua pasal yang ke-7 ayat 1, 5, 11. Yosua pasal 7 ayat 1, 5, 11. Bapak Ibu Saudara, pasal 6, pasal 7 nanti bisa dibaca seluruhnya supaya saudara tahu konteks ceritanya ya. Tapi ini saya bacakan ayat 1, 5, 11 dari Yosua pasal 7. Tetapi orang Israel berubah setia. Perhatikan kalimatnya. Orang Israel dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu karena, perhatikan, tadi Allah mengatakan Israel. Tetapi sekarang firman Tuhan berkata karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Selah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. 5. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. 11. Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan. Ini kata Tuhan ya kepada Yosua. Yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya. Mereka menyembunyikannya. Dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Perhatikan. Pengkalimatan yang Tuhan ucapkan. Yang dianggap bersalah satu atau seluruh. Seluruh. Karena ayat 1 dan ayat 11 bunyinya sama. Mereka. Orang Israel. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Ini penting sekali untuk kita pahami. Tuhan memandang yang salah pada akhirnya siapa? Israel. Kata gantinya yang dipakai orang ketiga. Mereka. Orang Israel. Jamak maksud saya. Mereka. Orang Israel. Itu ayat pertama dan ke-11. Yang salah adalah bangsa Israel di mata Tuhan. Yang melakukan pelanggaran siapa? Ayat 1 jelas tadi mengatakan karena
Akan satu orang saja loh saudara. Dari suku Yehuda itu. Satu orang yang ngambil barang-barang yang harusnya dikhususkan buat Tuhan, dia ambil. Di mata Tuhan yang salah jadinya Israel. Bapak Ibu Saudara tolong pahami dengan benar. Keselamatan itu hak pribadi. Tapi bicara tubuh Kristus, satu gereja rusak bisa merusak seluruh gereja Tuhan. Karena bagi Tuhan yang dilihat tidak lagi perseorangan, bukan lagi gereja lokal, tapi ini bagian tubuh. Saudara, kalau sakit di bagian satu bagian tubuh, apakah yang sakit, yang merasakan sakit, yang merasakan kelemahan tubuh ya cuma satu bagian itu? Cuma jari gua yang lemes, Pak. Karena kena asam urat. Cuma satu aja yang sakit. Yang ngerasain cuma telunjuk doang. Enggak kan? Hampir seluruh tubuh bisa ngerasakan meriangnya kan, demamnya kan. Karena bagian satu tubuh itu sakit, seluruh tubuh jadi merasakan sakitnya. Bagi Tuhan, dalam konsep tubuh Kristus tidak ada. Memang keselamatan adalah tanggung jawab pribadi. Terkadang dosa seseorang juga itu dianggap dosa pribadi. Tapi dalam konteks tertentu yang namanya bicara kesatuan tubuh Kristus, satu orang bisa menyebabkan seluruh gereja dihukum Tuhan. Satu gereja lokal bisa menyebabkan seluruh bangsa atau negeri dihukum Tuhan. Maka ada ayatnya, usahakanlah kesejahteraan kota di mana engkau aku buang. Karena kesejahteraannya kesejahteraanmu. Bicara kota. Yang bertanggung jawab siapa? Satu gereja. Dalam konteks ayat itu kan cuma Israel. Orang Israel yang dibuang. Bukan seluruh orang Israel memang. Karena tidak semua orang Israel terangkut dalam pembuangan. Sisa sedikit yang ada tinggal tetap di Yerusalem. Yang dibuang yang lebih banyak. Yang ada dalam pembuangan bertanggung jawab atas seluruh negeri itu. Tawarik juga berkata, umatku merendahkan diri, mencari wajahku, aku akan memulihkan negeri mereka. Siapa yang tanggung jawab atas sebuah bangsa adalah gereja Tuhan. Jadi konsep ini mesti dipahami dengan jelas. Jadi tidak bisa seenaknya berbuat dosa, Bapak Ibu Saudara. Karena satu dosa yang kita lakukan mungkin saja di hadapan Tuhan pada akhirnya merusak seluruh tubuh Kristus yang ada. Jadi perhatikan baik-baik. Yang dikhususkan buat Tuhan tidak boleh diambil. Maka bahasa saya mungkin kurang pas dan terlalu keras barangkali. Haram hukumnya buat kita enggak kembaliin apa yang menjadi milik Tuhan. Jangan sampai gara-gara satu orang kita yang tidak mengembalikan milik Tuhan, seluruh keluarga CSK menjadi dihukum sama Tuhan. Maafkan kalau mungkin terlalu keras. Tapi ini saya ingin ngajari kita. Kita masuk masa kelimpahan itu harus benar-benar dalam keadaan bersih total, katakan amin. Bersih total, katakan amin. Bersih total. Tidak boleh ada yang najis, kotor dan cemar. Semuanya harus dibasuh. Dan juga bertobat, tentu saja tidak hanya dibasuh, tapi tidak tanpa pertobatan. Jadi Bapak Ibu Saudara tolong amati dan cermati baik-baik. Tuhan berkata, orang Israel berubah setia kepadaku, tapi hanya karena dosanya Akan bin Karmi bin Zabdi bin Serah dari suku Yehuda. Hanya satu orang yang melakukan kesalahan dianggap seluruh Israel yang dia. Nah, kekalahan itu saudara nanti baca ayat sebelumnya ya, antara ayat 1 sampai ayat 5. Buat saya bahasanya cukup, maafkan kalau saya mungkin pakai kata-kata yang kurang pas. Bahasanya itu memalukan. Saudara perhatikan ayat yang kelima, tolong tayangkan ayat yang kelima. Ayat kelima itu yang tewas dari orang Israel berapa? 36 orang.
Baca ayat yang keempat itu saudara, ada, mohon maaf. Kok tiba-tiba saja seperti ini suara saya. Ayat yang keempat, tayangkan. Kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu berangkat Israel, itu kira-kira 3.000 orang. Yang mati berapa? 36. 3.000 sama 36 itu masih banyak mana saudara? 3.000 kelong 36 masih ada berapa? Masih banyak lah pokoknya. Tapi lihat ayat yang kelima, lagi tayangkan ayat yang kelima. Mereka terpukul kalah loh. Yang mati itu cuma 36. Tapi mereka terpukul kalah. Ngisi-ngisi enggak itu saudara? Memalukan enggak? Masih punya ribuan pasukan. Masih ada 2.900-an lebih kan? Pasukan kan dari Israel kan? Tapi mereka terpukul kalah. Gara-gara apa? Yang jadi milik Tuhan enggak dikembalikan. Yang jadi milik Tuhan diambil. Kekalahan tidak hanya pada akan, tapi kekalahan pada bangsa. Bapak Ibu Saudara perhatikan. Jadi untuk masuk masa kelimpahan itu apa yang jadi milik Tuhan kembalikan ke Tuhan. Kasih tahu kanan kiri, yang jadi milik Tuhan kembalikan ke Tuhan. Nggak boleh diambil sendiri. Ini dalam konteks cerita itu ya. Nah ini saya menyinggung yang lain. Di 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. 1 Korintus 6, 19, 20. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita ini milik siapa? Kita milik siapa? Kita milik Tuhan. Kita milik Allah. Jadi siapa sekarang? Tubuh kita milik siapa? Milik Tuhan. Tadi ayatnya bilang apa? Yang milik Tuhan jangan diambil. Kasih buat Tuhan. Berarti kalau bicara tubuhmu adalah milik Tuhan, hidupmu milik Tuhan, serahkan sama Tuhan enggak? Coba tanyain kanan kiri, serahin sama Tuhan enggak? Tubuhmu bukan milikmu lagi, hidupmu bukan milikmu lagi. Harganya sudah lunas dibayar, enggak kredit Tuhan bayarnya. Dengan darah yang sangat mahal Tuhan menebus kita. Itu bahasa ya, dalam bahasa seolah-olah kita seperti dibeli dan lunas dibayar. Jadi kalau lunas dibayar itu sudah 100% jadi milik yang sudah membeli karena sudah lunas. Jadi muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Bapak Ibu Saudara perhatikan, hidup kita, tubuh kita bukan milik kita lagi, milik Tuhan. Maka seluruhnya roh, jiwa, tubuh kita harus kita serahkan kepada siapa? Kepada Tuhan. Harus diserahkan kepada Tuhan. Jadilah hamba Tuhan. Katakan amin. Loh, hamba Tuhan itu tidak harus jadi pendeta atau gembala sidang. Tapi mengertilah bahwa seluruh hidup kita itu sudah milik Tuhan, bukan milik kita lagi. Jadi nggak bisa suka-suka kita. Lagunya saja bilangannya apa saudara? Suka-sukamu Tuhan. Ya terserah Tuhan. Tuhan mau suruh kita ke sini, ke sono, ke sana. Silakan Tuhan. Tuhan mau taruh kita di tempat yang rendah, tengah dan tinggi, terserah Tuhan. Kita mau disuruh Tuhan pergi ke jurang yang dalam, tebing yang curam, gunung yang tinggi, laut yang luas.
terserah Tuhan. Karena hidupmu bukan milikmu lagi. Kamu sudah dibeli dan lunas, dibayar. Terima kasih istriku. Wah, hangat saudara. Wah, kalau tadi pagi ada coklatnya ini. Coklat panas. Kalau tadi pagi. Nah, kembali ke sini saudara. Jadi, apa yang menjadi milik Tuhan harus dikembalikan ke Tuhan. Gak boleh kita ambil sendiri atau kita miliki sendiri lagi. Gak boleh. Apa yang jadi milik Tuhan harus dikembalikan ke Tuhan. Apa yang jadi kepunyaan Tuhan. Nah, kita belajar dari ayat ini. Hidup kita, tubuh kita milik Tuhan. Jadi serahkan sama Tuhan. Artinya diserahkan sama Tuhan itu apa? Ya serahkan. Hidup kita ini, waktu kita ini milik Tuhan. Nek Tuhan maunya kita itu bersekutu 24 jam sehari ya kasih. Lalu Tuhan mintanya gitu kok saudara. Beberapa cerita atau kesaksian hidup dari orang-orang yang dipanggil dulunya pengusaha dan jadi hamba Tuhan secara full time, secara penuh waktu dan sepenuh hati adalah meninggalkan pekerjaannya demi jadi hamba Tuhan karena memang dipanggil. Saudara mungkin tidak mendapatkan panggilan yang sama, tapi ingat, waktumu, hidupmu, kekayaanmu, harta bendamu, seluruh hidupmu adalah milik Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi tidak bisa tawar-menawar dengan Tuhan. Sorry Tuhan, seminggu aku cuma 3 kali aja. No, gak bisa begitu. Tuhan minta seminggu 7 hari, 7 hari kita harus datang. Yang sepakat katakan amin. Harus. Kalau kita tidak begitu, itu artinya ada bagian yang masih kita ambil untuk jadi milik kita. Tuhan sorry nih, aku masih sibuk nih. Waktuku masih padat nih. Jamnya masih terlalu banyak nih. Tuhan besok aja. Gak bisa. Mau bilang apa saudara? Hidupku milik Tuhan. Mana milik Tuhan? Masih kita ambil untuk kesenangan kita kok. Masih kita ambil untuk kebahagiaan kita kok. Dan tidak sepenuhnya buat Tuhan. Jadi kalau saya merenung berdasarkan apa yang sebenarnya memang Tuhan sampaikan dari kebenaran firman Tuhan. Saya merenung. Setiap anak Tuhan yang mau sungguh-sungguh memang perlu sepenuh waktu, Bapak Ibu Saudara. Walau memang tidak semua dipanggil untuk sepenuh waktu. Tetapi dari hidupnya, seluruh waktunya memang harus prosentase terbesar buat Tuhan. Kalau siap jadi anak Tuhan, siap jadi hamba Tuhan, harus begitu. Apakah ada pilihan antara anak Tuhan dan hamba Tuhan? Gak ada. Ayatnya bilang jadi hiduplah sebagai hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan dalam pengertian predikat jabatan kerohanian, bukan. Tapi hidupnya itu yang sebagai hamba Tuhan. Nah, kalau hidupnya sebagai hamba, pengertian hamba itu enggak lain dan tidak bukan dan tidak ada pilihan. Bahwa ya sudah, hanya manut, ngikut, taat, setia apa yang Tuhan sampaikan dan katakan. Selesai. Tapi terkadang kita masih milih kan. Dan kita masih nawar sama Tuhan. Nah itu yang mulai ayo kita kurangi. Kenapa? Hidup ini milik Tuhan. Apa yang jadi milik Tuhan jangan sampai diambil. Kita ambil itu menyebabkan sebuah kesalahan yang besar dan kekalahan yang besar. Hati-hati dengan itu semua. Kalau saudara sudah mulai, kita kemarin sudah belajar di awal-awal. Masuk pada masa kelimpahan ini kita sudah panjang lebar. Apa sih yang jadi milik Tuhan dan sebagainya. Ini hanya merefresh kita. Salah satunya kemarin yang kita pelajari adalah persepuluhan milik Tuhan. Yang belum, ayo segera bertobat dan bayarkan persepuluhan kepada Tuhan. Yosua 6 ayat 20 lanjut ya. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota. Masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu semua. Setelah temboknya runtuh,
mereka memanjat masuk ke kota. Jadi mereka menginjak puing-puing. Mereka menerobos melewati puing-puing yang sudah runtuh itu. Itu kira-kira bahasanya. Bapak Ibu Saudara perhatikan kalimat yang saya baca ini. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota. Tadi di awal saya sudah katakan, ada begitu banyak penghalang, penghadang, penghambat yang Tuhan mungkin izinkan akan terjadi untuk kita bisa memasuki masa kelimpahan. Tapi ingat sekali lagi bahwa ada kekuatan supranatural yang selalu akan bisa menolong kita untuk menerobos penghalang, penghadang, penghambat itu. Tapi terkadang yang terjadi bisa begini, temboknya sudah runtuh nih. Tapi untuk melangkah masuk, halangan mereka apakah berhenti pada tembok? Tidak, loh saudara. Waktu pasal sebelumnya disebutkan pengintai itu kembali dari mengintai. Mereka kan ditakutkan dengan apa? Bahasa kayak yang kemarin itu kita sudah pelajari. Bahasa yang menawarkan hati bangsa itu kan. Berita busuk kan. Wah betul memang bangsa itu, negeri itu negeri yang subur. Tapi bangsanya bangsa yang besar. Keturunan raksasa-raksasa. Kita ini cuma bagaikan belalang pada akhirnya. Gitu kan kata mereka. Jadi masalah mereka berhenti di tembok. Enggak. Mereka masih harus masuk dan mengalahkan yang mereka anggap raksasa tadi. Bukan mereka anggap, tapi benar. Jadi menurut apa Bapak Saudara, referensi yang ada, catatan yang ada tentang bangsa keturunan Enak yang tinggal di Kanaan, itu keturunan raksasa. Goliat itu adalah salah satunya. Jadi tidak hanya satu orang Goliat saja yang raksasa gitu maksud saya. Banyak, jumlahnya banyak. Jadi artinya memang mereka sebenarnya melihat sebuah kenyataan bahwa memang bangsa itu, negeri itu didiami oleh orang-orang yang berketurunan raksasa. Banyak orang yang perawakannya tinggi-tinggi besar. Bahkan salah satu raksasa yang juga ditulis dalam Alkitab berjari 6. Satu tangan ini 6 jari. Ada tuh catatan dalam Alkitab ditulis. Jadi kalau fenomena Bapak Ibu Saudara, dulu saya masih sekolah, masih kecil, masih tinggal di rumah, pernah ada berita di televisi, ada orang yang memang sangat tinggi, jarinya 6. So waktu itu kagum, ada orang jarinya 6, ternyata Alkitab sudah nulis duluan. Keturunan raksasa itu salah satunya ada yang berjari 6. Jadi memang sudah biasa maksud saya begitu. Sudah ada zaman Alkitab pun ada. Nah, yang tinggal di Kanaan itu adalah orang-orang yang demikian. Tidak semuanya memang raksasa, tapi ada kelompok keturunan yang berketurunan raksasa yang tinggal di bangsa Kanaan. Jadi masalah mereka sampai berhenti tembok Yeriko roboh, selesai? Tidak, belum. Mereka harus masuk, berperang melawan orang-orang yang gede seperti itu, mengalahkan mereka, menumpas habis mereka, dan pada akhirnya mengambil apa yang memang harus diambil, yang dikhususkan buat Tuhan. Selebihnya harus selesai. Jadi perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kadang orang itu berhenti sampai di roboh temboknya, selesai. Tidak usah masuklah, wong robohnya, temboknya aja udah roboh, ya sudahlah. Kan yang penting temboknya sudah roboh. Tidak perlu capek-capek harus menerobos masuk, memanjat puing-puing itu dan kemudian mengambil alih di dalamnya. Toh mereka juga pasti akan bisa dikalahkan. Kadang orang belum berani melangkah dengan iman, itu saya bahasakan begitu. Memanjat masuk itu saya bahasakan sebagai tindakan iman. Setelah penghalangnya dirobohkan, mereka dengan iman melangkah masuk, maju. Masuk ke negeri Kanaan, berperang melawan orang Kanaan, menumpas habis orang Kanaan. Itu yang Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara. Jangan berhenti pada satu titik, walaupun mujizat sudah terjadi. Kalau mujizat sudah terjadi, tembok sudah dirobohkan, kalau perintahnya masuk, rebut, ambil alih, maka kita harus masuk, rebut, dan ambil alih. Katakan amin. Jadi harus ada tindakan iman, Bapak Ibu Saudara.
Jadi harus berani melangkah dengan iman. Petrus itu disuruh Tuhan tidak dalam pengertian atau dalam kondisi di mana airnya sudah menjadi tenang. Baru kemudian Petrus bisa keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Tidak. Atau diubah dulu airnya jadi beku sehingga kemudian Petrus bisa berjalan di atas air. Tidak. Bahasa Alkitab peristiwanya jelas sekali ditulis dalam Alkitab. Sementara Petrus berjalan, dia merasakan ombak yang menerpa kakinya itu kan. Jadi masih ada riak gelombangnya. Air itu tidak berubah jadi beku, tidak. Tapi butuh keberanian untuk keluar dari perahu dan menginjakkan kaki di air. Disitulah mujizat terjadi. Pada peristiwa Sungai Yordan yang kemarin kita juga sudah pelajari, tidak nunggu sungainya terbelah baru mereka berjalan. Tidak. Angkat tabut, imam yang pengangkat tabut berjalan di depan. Kemudian ketika imam pengangkat tabut yang di depan menginjakkan kaki di Sungai Yordan, baru saat itu terbelah airnya. Artinya apa? Perlu melangkah dulu dengan iman agar kemudian kuasa yang supranatural itu akan dinyatakan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Perlu berjalan dengan iman, tidak nunggu sungainya terbelah dulu baru jalan. Perlu nginjekin kakinya dulu ke air supaya di sentuhan dengan air itulah yang mendatangkan kuasa dan mujizat. Sungainya jadi terbelah, Bapak Ibu Saudara. Perlu ada tindakan iman untuk kita bisa mengalami masa kelimpahan. Temboknya sudah roboh, katakan amin. Temboknya sudah roboh karena kuasa yang bekerja di dalam setiap kita itu sudah merobohkan tembok-tembok penghalang. Tetapi perlu juga melangkah dengan iman, Bapak Ibu Saudara. Jadi maksudnya adalah apa yang kita lihat ke depan itu jangan hanya berhenti pada tembok yang roboh. Yang di dalam tembok itu masih ada apa? Perlu diapakan, dibagaimanakan, lalu sikap hati iman kita harus bagaimana, itu juga perlu disiapkan. Terkadang orang begitu melihat tembok roboh, haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Tapi selesai, tidak berani melangkah dengan iman. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, perlu ada kesepakatan untuk kita melangkah. Alkitab menulis dengan jelas di bawah ayat ini, yang menerobos masuk itu siapa? Seluruh jemaat Israel. Seluruh orang Israel. Tidak hanya pasukan Israel. Tidak hanya pasukan Israel, tapi seluruh umat Israel masuk. Kasih tahu kanan kiri, kita semua harus menerobos. Jadi tidak hanya pasukan, amin. Tidak hanya pasukan, kita semua. Karena itu umat Tuhan yang masuk. Jadi yang ikut berperang siapa dong pada akhirnya? Ya semuanya. Semuanya ikut berperang karena semuanya masuk. Mengalahkan seluruh penduduk Kanaan, Yeriko. Bapak Ibu Saudara, perlu ada tindakan iman bersama juga. Sepakat, searah, dan setujuan. Kita sepakat, tapi belum searah dan setujuan, maka akan sulit terjadi. Kita sudah sepakat, tapi belum searah dan setujuan, tidak akan menembus tembok. Karena yang lain mungkin akan masuk, tapi yang lain mungkin akan berhenti di luar. Udahlah, kalian aja lah yang ambil, saya nggak terlalu penting, saya nggak terlalu butuh itu kok. Bisa ngomong begitu kan Bapak Ibu Saudara. Dan itu tidak boleh terjadi. Tidak boleh ada kata-kata seperti, ya udahlah kamu yang perlu, masuklah, aku nggak usah. Bukan. Perlu nggak perlu, penting nggak penting, butuh nggak butuh, kalau perintahnya masuk, semuanya harus masuk. Katakan sama-sama, harus masuk. Jadi tidak bisa nunggu di luar tembok.
Kalau temboknya sudah dirobohin, perintahnya masuk, semuanya masuk. Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan, hanya tinggal butuh bagaimana kita melangkah dengan iman bersama-sama dalam kesepakatan. Sehati, sepikir, sejiwa, seroh, seiman, sepakat, searah, setujuan untuk kita bisa mengerjakan semuanya. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan minta. Sampai masa kelimpahan itu bisa kita terima, kita nikmati bersama. Yang mengerti katakan haleluya. Mari kita datang pada Tuhan. Sore hari ini saya digerakkan dari sejak kemarin Bapak Ibu Saudara. Saya mungkin memang hanya share di bagian pengurus tentang apa yang saya dapatkan tentang titik gereja kita ini. Bapak Ibu Saudara yang mungkin di luar pengurus memang tidak atau belum mengerti, memahami. Saya buat story di WA saya tentang peta atau gambar Karanganyar itu adalah sesuatu yang menurut saya memang itu cukup menarik untuk kita mengerti dan pada akhirnya bisa kita lakukan bersama-sama dalam hati apa yang Tuhan mau buat kita. Yang ini tadi yang hari ini Tuhan pesankan buat kita, yuk kita sama-sama sepakat gitu kan, melangkah dengan iman, sepakat untuk kita bisa mengerjakan semuanya bersama-sama. Karena Karanganyar ini cukup membutuhkan, sangat membutuhkan kekuatan yang besar untuk kita bisa menangkan bersama-sama. Bukan hanya kita CSK Family, tapi seluruh tubuh Kristus yang ada di Karanganyar. Tetapi panggilan itu mungkin baru datang kepada kita dan mereka belum menangkap tidak apa-apa. Kita kerjakan dulu bagian yang Tuhan suruh untuk kita kerjakan sambil terus berdoa supaya seluruh tubuh Kristus di Karanganyar ini mengerti maksudnya Tuhan dan nangkep pesan Tuhan sehingga kita nanti bisa bergerak bersama-sama. Tapi dimulai dari kita dulu yang sudah dengar pesan ini, yang sudah dengar mandat ini, mari kita akan kerjakan bersama-sama. Titik koordinat gereja kita ini ada di segitiga bundaran. Jadi bundaran yang pertama itu ada di depan Taman Sari. Dulu Air Mancur, sekarang jadi Tugu Raden Mas Said. Bundaran yang kedua itu di Bejen. Dulu kan ada bundaran patung Ganesha itu. Setelah kita doa keliling, kita kucuri darah Yesus, selisih berapa minggu itu dirobohkan. Tapi titik itunya masih kan. Titik segitiga yang lain itu ada yang di Beji, itu patung Ganesha-nya masih ada. Itu punya cerita haleluya kan. Yang tidak tahu saya kasih tahu. Jadi 3 titik itu memiliki titik kunci. Makanya kenapa kok bentuknya begitu? Kenapa kok dibangun seperti itu? Kenapa kok ada patung itu? Itu enggak macam-macam. Itu enggak sembarangan orang bangun. Kenapa kok ditaruh situ? Kenapa nggak dikasih patung bola gitu kan? Bagus juga kan saudara. Kenapa mesti dikasih patung Ganesha? Ya mereka punya tujuan. Kenapa Air Mancur itu diganti dengan patung Raden Mas Said? Kenapa nggak diganti pakai apalah gitu, Karanganyar itu terkenal apanya gitu? Singkong misalnya, tubuh singkong di situ. Kenapa nggak dibuat patung ini? Kenapa pakai bentuk Raden Mas Said? Ya memiliki tujuan semuanya. Dan semuanya kaitannya adalah kekuatan kuasa gelap. Nah titik kita ini ada di tengah segitiga itu Bapak Ibu Saudara. Jadi kita itu seperti dikelilingi oleh kekuatan yang tidak nampak. Dan itu memang tujuannya adalah karena Tuhan tahu sejak awal panggilan gereja ini. Saya percaya begitu. Sebelum saya masuk ke sini pun Tuhan sudah memanggil gereja ini sejak awal. Makanya ini ditempatkan di sini. Karena gereja ini ada di sini. Itu karena Tuhan tahu untuk masa yang sekarang dan masa yang akan datang. Hanya saja pada waktu itu belum pada masa saya.
Tapi gereja ini sudah ada, Tuhan taruh gereja itu, gereja ini ada di sini. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita ada di tempat yang sangat strategis. Itulah sebabnya kemudian kita ada di tengah-tengah titik seperti itu. Tujuannya hanyalah melemahkan. Sekali lagi, tujuannya adalah untuk melemahkan. Kenapa kita dikepung di 3 titik? Kenapa mesti 3? Kenapa tidak 4 titik, 5 titik dan seterusnya? Karena angka 3 itu angka Tuhan, Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu yang setan tiru dimanapun. Saudara perhatikan saja, dimanapun itu selalu hubungannya dengan angka 3. Kekuatan-kekuatan supranatural yang dibangun itu selalu berkaitan dengan angka 3. Koordinat titik, koordinat kekuatan supranatural alam semesta itu ada di titik 3 lintang apa, semuanya serba 3. Ya, saudara tidak perlu belajar banyak tentang angka 3 karena itu juga nggak penting, nggak buat di ujian. Tapi coba saya mau katakan begini, saudara. Kaitannya dengan apa yang kita pelajari sore hari, malam hari. Kita butuh sepakat, kita butuh bersama. Kita tidak bisa satu-satu. Sepakat bersama tembok, robohkan tembok dengan kekuatan yang dari Tuhan, bukan kekuatan manusia. Kami butuh bersama-sama. Tidak ada satu pun di antara kita, satu orang pun gak boleh ada yang tidak menyerahkan apa yang menjadi milik Tuhan. Jadi semuanya itu harus kita kerjakan secara bersama-sama dalam pengertian dan pemahaman yang sama. Tanpa ada pengertian dan pemahaman yang sama, nggak akan pernah terjadi yang namanya tembok Yeriko yang roboh, laut merah yang terbelah, sungai Yordan yang tersibak. Nggak ada. Tanpa ada kesepakatan, semuanya sia-sia. Maka perlu Bapak Ibu dan saya sadari bersama, hari ini aku ada di sini, itu bukan kebetulan. Katakan sama-sama, bukan kebetulan. Saudara ada di sini, itu karena Tuhan sudah tempatkan saudara ada di sini. Dengan berbagai macam hal yang Tuhan izinkan kita kerjakan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya digerakkan Tuhan satu untuk berdoa buat kita semua, agar ya situasi kondisi yang terjadi di tengah-tengah kita begitu rupa ya Bapak Ibu, banyak yang sakit, banyak yang mengalami gangguan kesehatan, bahkan yang mengalami gangguan kesehatannya secara aneh, secara tiba-tiba gitu kan. Saya merasa kita perlu sepakat dalam pengertian yang sama bahwa ya, hidup kita perlu dijaga lagi oleh Tuhan, dikuduskan lagi oleh Tuhan, disucikan lagi oleh Tuhan, dimurnikan lagi oleh Tuhan. Harus sepakat. Yang kedua nanti kita juga lakukan adalah kita harus sepakat bahwa ya, aku punya tanggung jawab. Aku punya tanggung jawab atas kota ini, sehingga melalui aku, siapapun saudara hari ini yang ada di sini, yang mendengar firman Tuhan ini, siapapun saudara yang posisinya hari ini ada di sini, punya tanggung jawab yang sama terhadap kota ini. Yang artinya bahwa hidup kita perlu disucikan lebih lagi. Maka kita perlu menyadari bahwa Tuhan, tolong murnikan aku lagi, murnikan segala sesuatu yang ada dalam hidupku lagi. Olehnya Bapak Ibu Saudara persiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus ini. Malam hari ini sama kita sepakat, kita harus searah setujuan pada akhirnya. Harus tidak boleh ditunda, tidak boleh tidak lagi. Kita harus sepakat, searah dan setujuan untuk kita bisa mengerjakan sehati, sepikir, sejiwa, seroh, seiman. Untuk kita boleh mengerjakan kota ini, mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, mempersiapkan hati dan diri kita untuk kita terima perjamuan kudus pada malam hari ini. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, malam hari ini kami sepakat bahwa kami dipanggil, kami ada di sini. Bahkan di sini tidak hanya dalam pengertian kami ibadah di sini,
Tetapi mengapa tempat geografis gereja kami ada di sini? Itu memang Tuhan punya tujuan bagi kami semua. Dan buat malam hari ini kami sepakat, olehnya periksalah setiap kami, selidiki roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan manakala ada sesuatu yang mungkin tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan berbicara kepada kami, buat kami ngerti, sehingga kami benar mulai untuk kami bisa membawa diri kami sehati, sepikir, sejiwa, seroh, seiman, sepakat, searah, dan setujuan, untuk kami boleh mengerjakan bersama-sama segala sesuatunya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan telah taruh sesuatu yang dahsyat, yang besar dalam hidup kami. Ada kuasa, otoritas, pengurapan, ada minyak yang baru, anggur yang baru, kuasa yang baru yang Tuhan tempatkan dan taruh dalam setiap hidup kami. Maka kami rindu Tuhan, kami pengen Tuhan, bahwa nama-Mu saja dipermuliakan di dalam hidup kami. Kehadiran kami, keberadaan kami di tempat ini, di gereja ini, di kota ini, tidak semata-mata karena kami ada di situ, tetapi karena kami sedang membawa misi ilahi, kami sedang membawa mandat ilahi yang harus kami selesaikan tuntas sebelum Engkau datang kali yang kedua. Olehnya biarlah Tuhan, malam hari ini Tuhan persiapkan kami untuk kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Biarlah kami Tuhan bawa untuk mengerti, malam hari ini kami tidak hanya sekedar melakukannya secara rutin, tetapi malam hari ini kami sadar kami butuh dimurnikan kembali, kami butuh dipulihkan kembali, kami perlu dibasuh lagi, kami perlu dibersihkan lagi, supaya hal-hal yang bisa merintangi kami untuk sepakat, searah, dan setujuan itu akan disingkirkan dari kehidupan kami, sehingga pada akhirnya setiap kami benar-benar bisa sepakat dalam sebuah aliran yang Tuhan sedang kerjakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dengan ini kami persiapkan hidup kami untuk kami terima perjamuan kudus. Para pelayan saya persilakan maju ke depan.